Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget ya Bu? Kaget nggak jadi ngantuk ya Bu? Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. KPPI? Oh, KNTI Jaya, KPPI Mandiri, Nelayan Sejahtera. Oke, KNTI ya Bu ya. Oke, kita yel-yel ya Bu ya biar semangat ya. 1, 2, 3. KNTI, KPPI, Nelayan Sejahtera. Oke. Ya Bu, siang ini sebelum materi dimulai, tadi saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Husnul Hidayat. Ada yang dari Weleri Bu, wilayah Weleri? Weleri mana Bu? Oh Tawang, oh iya Bu. Itu wilayah kerja di mana saya bertugas. Kebetulan saya di kantor Weleri. Nanti kalau butuh apa-apa bisa pinara. Laras Saanwar J. Kalau mau mendapatkan layanan dari kami bisa nanti ke kantor Weleri ya Bu. Terus saya di Weleri saat ini ditugaskan oleh manajemen sebagai kepala kantor kas. Nanti monggo pinara ke kantor kami Bu. Terus di sesi kali ini kita akan membahas sesuatu yang paling paling enak Bu. Karena kita mau ngomongin uang. Ibu dapat uang mau? Sama Bu, saya juga mau Bu. Jadi ngantuk, makanya jangan ngantuk, ini sesi yang paling bikin melek Bu. Ya apalagi ibu-ibu kalau sama uang. Itu ya Bu ya. Ngomongin uang itu anak kecil, orang dewasa, tidur pun butuh uang ya Bu ya. Semuanya butuh uang. Ya. Tapi kalau dapat uangnya dari meminjam Bu, mau? Ya, tadi dikasih uang mau, ya kan? Kalau minjem dapat uangnya dari minjem, oh gitu. Jangan dulu ya, kecuali kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, yang urgent. Dan itu benar-benar kebutuhan ya Bu ya, bukan apa Bu tadi Mbak Dila, bukan keinginan ya Bu ya, bukan keinginan, itu benar-benar kebutuhan. Ibu pernah dengar pasti ini, dan ini sudah sesuatu yang familiar di telinga kita semua, istilah kredit. Pasti ibu-ibu sudah tidak asing Bu. Iya, iya. Kalau boleh Ibu menyebutkan satu kata yang mewakili kredit itu apa Bu? Satu kata Bu. Bu Sum. Motor, oke. Bu Agus. Satu kata yang mewakili kredit. Rumah, oke. Bu Sinta, mobil. Itu dua kata berarti Bu. Emas ya. Berarti kredit itu emas, oke. Beribut modal, oke. Bu Romiati? Apa Bu? Satu kata Bu. Katanya tadi tidur aja butuh duit kan. Pendidikan. Bu Sri? Umroh. Oh, berarti kredit itu umroh. Oke, kredit umroh ada. Oke. Bu Rusmini, satu kata yang mewakili kredit Bu. Oke, berarti kredit untuk memenuhi peralatan rumah tangga. Bu Romdona, satu kata? Kredit menabung dengan benda, kayaknya nggak nyambung deh Bu. Satu kata yang mewakili istilah kredit rumah tangga. Oke, berarti kredit untuk membeli peralatan rumah tangga, maksudnya itu ya Bu ya. Bu Endang apa Bu? Satu kata yang mewakili kredit, istilah kredit. Kalau uang semuanya mau, tapi kalau kredit masih pikir-pikir. Ini artinya ibu-ibu ini pengelolaan keuangannya kenceng ya Bu ya. Komitmen dengan rencana keuangan ya Bu ya. Apa ini Bu Endang?
Satu kata tentang kredit. Boleh juga. Misal kita mau melakukan tindakan kesehatan. Misal mau skincare yuk. BCS. Iya, kita butuh uang juga ya, kredit juga. Bu Indah apa Bu? Satu kata yang mewakili istilah kredit. Baju, beli baju. Scroll, Shopee. Iya, iya Bu. Oke, kalau Bu Tin apa Bu? Koperasi. Oh iya, berarti kalau Bu Tin ingat kredit berarti ingat koperasi ya. Oke. Oh gitu ya Bu ya. Jangan-jangan pengurus koperasi ini Bu. Masa Allah. Ibu apa Ibu? Pendidikan. Nyekolah kiana. Oh Masya Allah. Berarti kalau ingat kredit, istilah kredit berarti pendidikan. Oke, terima kasih. Aplaus buat kita semuanya. Luar biasa. Memang ya kalau ngomongin sama orang-orang yang sudah berpengalaman, sudah makan asam garam gitu ya. Jadi kredit itu sangat familiar sekali ya Bu ya. Karena dalam memenuhi kebutuhan kita, nggak selamanya kita dengan dana yang kita sendiri, atau mungkin misal mau nabung kita lama, sepanjang itu asuransi sendiri Bu. Sendiri. Itu iya, tabungan berjangka kayak gitu ya, asuransi. Iya, tapi itu sendiri sebenarnya Bu. Karena itu lembaga keuangan sendiri di luar perbankan, di luar koperasi juga, asuransi. Dan tadi juga sudah dibahas juga oleh Mbak Dila, tadi sumber keuangan, tapi tadi yang tabungan ya Bu ya. Tadi ada apa aja Bu? Yang apa aja tadi? Iya, betul, informal. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Oke, itu berarti apa Bu? Informal, silakan. Karena tidak dikelola oleh sebuah badan atau lembaga yang berbadan hukum ya. Apalagi lembaga mikro. Kalau mikro itu ikutnya apa Bu? Formal ya Bu ya. Formal ya. Ya, ada 3 Bu. Ya, ada formal, ada semi formal dan informal. Tadi kalau informal kayak kita nabung di bawah bantal ya Bu ya, atau di celengan, itu informal. Itu lebih aman apa lebih nggak aman Bu kalau informal Bu? Apa nggak aman? Nggak aman ya Bu ya. Tuyul ya Bu ya. Tuyul yang kepalanya hitam. Kadang kita sendiri yang ngambil apa gimana? Ya, lupa sendiri ya Bu ya. Itu makanya kita harus lebih hati-hati ya Bu dalam mengelola keuangan. Ada juga selain formal, ada semi formal. Tadi yang dikelola oleh lembaga tidak berbadan hukum, kelompok atau lembaga yang tidak berbadan hukum, misal kayak RT, kayak kelompok RT, kelompok organisasi yang mengelola keuangan, itu informal, itu semi formal ya Bu ya. Tapi kalau formal ada lembaga-lembaga berbadan hukum Bu, ada perbankan, ada apa lagi Bu? Koperasi, ada koperasi dan yang lainnya yang berbadan hukum. Lalu tadi Ibu sangat familiar dengan yang namanya kredit. Kalau saya lihat dari pemaparan Ibu sangat familiar dengan kredit. Tapi Ibu juga apakah paham dengan istilah-istilah dalam pinjaman atau kredit? Coba kita tes ya Bu ya, kita tes ya Bu ya. Kalau ini saya yakin sangat familiar. Kita ngegame ini Bu, biar kita agak agak semangat. Kita maju ke depan sini Bu, bisa maju ke depan sini, bisa maju ke depan. Semua maju ke depan sini.
Siapa tahu nanti beruntung ya Bu ya. Dapat apa yang kita harapkan ya Bu. 1 juta beruntung. Butin semangat sekali Butin. Karena ini momentumnya 17-an ya Bu ya. Iya, kayak kemarin lomba-lomba. Pasti ramai di kampung ya Bu. Ada hadiah. Ada lomba ini enggak Bu? Sepak bola pakai daster enggak Bu? Bapak-bapak, ada ya? Wah, ya. Ini kanan kiri imbang Bu pesertanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, enggak apa-apa. Oh, iya Bu. Yang satu dan double apa? Tolong tolong dibagikan satu-satu Bu. Satu-satu Bu. Bu Riput nanti polisinya ya Bu ya. Nanti yang mencocokkan ya Bu. Dibagikan satu-satu. Ini yang sini-sini aja Bu. Yang sini-sini aja. Yang kiri-kiri aja. Satu-satu. Jangan satu. Ya. Nggih. Ini enggak boleh sisa. Enggak boleh sisa. Ini harus habis. Dibagi lagi. Dibagi lagi. Enggak harus habis. Ada yang 2 enggak apa-apa Bu. Nanti masa ini ya, nanti ini polisinya, pengawasnya Bu Ribut. Ya. Semua udah dapat ya Bu? Ya. Tadi Ibu kan sangat familiar sekali dengan istilah pinjaman ya Bu ya. Apalagi pinjam meminjam di bank, koperasi, lembaga semi formal, informal maupun lembaga formal. Ini kita ngomongin istilah-istilah di lembaga yang formal Bu. Ya. Tugas Ibu adalah mencocokkan, mencari pasangannya. Jadi ada istilah ya, ada pengertian dari istilah itu. Silahkan Ibu bisa mencari pasangannya. Monggo Bu. Enggak bisa Bu. Ini istilahnya Bu. Nyari pasangan pengertiannya. Ya, nanti dikontrol sama Bu Ribut. Silahkan. Enggak apa iya, nyari pasangannya Bu. Satu lagi Amit. Satu lagi Bu, nyari pasangan Bu. Iya, jatuh itu. Nanti Bu Riwa ya, nomor 1 Bu Sri sama Bu Tin ya. Bentar Bu, dibawa dulu aja Bu. Berpasangan dulu aja Bu ya. Ya, Bu Romyati sama Bu Romdona udah dapat ya Bu pasangannya. Silahkan nyari, oh ya, monggo dicari pasangannya. Bu Agus nyari pasangan Bu Agus tuh. Sudah? Oke Bu, dibawa dulu, pegang dulu Bu. Dipegang dulu. Oh. Besok hari terakhir dapat hadiah Bu. Hari terakhir. Coba Bu Ribut polisinya ini. Bu, kalau sudah bisa ngantri nanti biar dicek sama Bu Ribut ya. Kalau sudah silakan ngantri aja Bu. Di antriannya Bu. Ngantri aja nanti dicek sama Bu Ribut. Oke, sudah semua. Silakan Bu, berdiri sebelah sini Bu. Oh berdiri urut. Silakan Bu Ribut dicek ini anggotanya Bu, sudah benar apa belum? Bu Romyati, dapat apa? Dapat jatuh tempo, tanggal terakhir untuk membayar pinjaman, betul. Betul enggak Ibu-ibu? Jatuh tempo. Betul ya, Oke, terima kasih Bu Romyati, bisa duduk. Berikutnya. Ini plafon, jumlah maksimum pinjaman yang ditawarkan oleh bank kepada debitur, betul. Bener ya, wah ini memang jago-jago tenan ini. Berikutnya. Penalti, kredit yang belum dibayarkan oleh debitur atau peminjam setelah tanggal jatuh tempo
waktu masa angsuran atau masa pelunasan menurut perjanjian kredit. Betul. Kena Bener? penalti ya. Bener? Ini siapa ini? Ibu Ros. Oh, coba di sini dulu, Bu. Nanti kita lihat, Bu. Belum, Jangan berarti. kembali dulu ya, Bu ya. Ya. Duduk, coba di sini Belum. dulu, Bu. Penalti itu Dipegang dulu, Bu. penalti. Jangan kembali dulu. Boleh duduk yang lain. Oh, berikutnya apa ini, Bu? Ya. Ini marketing kredit. Orang yang bertugas memproses pinjaman calon nasabah. Wah, betul ya, luar biasa. Monggo Butin, Minara Butin. Angsuran. Jangka waktu pelunasan kredit yang disepakati antara peminjam dan pemberi pinjaman. Bener, Bu? Angsuran. Bener enggak? Jangka Yakin? waktu pelunasan kok. Yakin? Bukan. Ini siapa, Bu? Ini siapa? Ini. Bu Indah. Ini Oh, bari jenengan. Jenengan ini jatuh. sini dulu, Bu. Sini Nah, dulu, Bu. Bukan. Sini dulu. Bukan. Mangkeh rien. Selanjutnya. Pelunasan dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank sehingga mengakibatkan hapusnya ikatan perjanjian. Betul. Betul, ya. Silakan Betul. duduk. Nih pegang lah. Pegang. Nggih. Nenek. Nggih Ora toh. apa-apa. Tenor. Tenor. Nilai atau harga yang sifatnya wajib dibayar oleh nasabah kepada bank dari nasabah yang mendapatkan pinjaman. Kayak mau angsuran. Bener? Ya. Bener enggak? Bener Ya, enggak? angsuran. Tenor itu nilai bener enggak? Ini siapa? Oh. Nilai. Sini dulu, Bu. Ini angsuran. Coba dipegang dulu, Bu. Angsuran. Pegang dulu, Bu. Ini Pegang dulu. Angsuran. Ini Pegang ketemu dulu. ada Angsuran. Monggo, Bu Sum. Itu Diperiksa angsuran Bu mau. polisi. Tunggakan. Iya. Biaya tambahan sebagai hukuman ki penalti ah. Tegas sekali ini Bu Poluan nih. Ya, oke. Nominal yang harus dibayar oleh seseorang kepada pemberi pinjaman dalam jangka waktu yang disepakati untuk melunasi utang atau pinjaman. Bener? Ya, Bener? enggak. Belum. Kan bunga itu kan tambahan. Oh. Itu kan namanya kalau ini kan nominal yang Oke. harus dibayar tuh berarti kan Bu Agus, semuanya. nanti kita cek lagi ya, Bu. Pinasin dulu ya, Bu. Aset bernilai yang dijadikan sebagai jam. Agunan. Betul. Oh, betul, Bu Sri. Sip. Ini kayaknya pengalaman, Bu Sri ini. Ya, silakan yang belum cocok mencari yang cocok lagi ya, Bu. Biar nanti dicek lagi sama Bu Ribut. Hadiahnya. Langsung tuker-tuker. Iya. Jangka waktu pelunasan Cek kredit lagi. disepakati antara meminjam Coba nanti biar dan dicek sama Bu pemberi Ribut ya. pinjaman. Jangka waktu pelunasan kredit yang disepakati antara peminjam dan pemberi pinjaman. Ya, tepat sekali Bu Endang. Mantap, luar biasa. Bisa. Berikutnya. Tunggakan ki mau. Kredit yang belum dibayar oleh debitur atau peminjam setelah tanggal jatuh tempo waktu masa angsuran atau masa pelunasan menurut perjanjian kreditnya tunggakan. Nah, ini baru leres Bu Rusmini. Ya, tunggakan. Ditunggak. Di biaya tambahan sebagai hukuman ki betul. Betul. Ya, ki berarti sudah betul. Iki apa ki? Ya. Nominal yang harus dibayarkan angsuran betul. Betul. Yang Ya, terakhir, Bu. punya. Oke, applause buat kita semuanya, luar biasa, Bu. Ngomongin tadi istilah-istilah, tadi saya yakin sudah sangat paham dan familiar tadi ibu-ibu. Ya, meskipun tadi ada yang ketukar-tukar ya Bu ya, ketukar-tukar, tapi secara keseluruhan ya sangat paham ya. Sekarang game lagi ya Bu, kita berpasang-pasangan lagi.
Ini 2 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 1, 2, yang terakhir 3 enggak apa ya, Bu? Yang terakhir 3 ya. Ya. Ini tugasnya, Bu, masing-masing kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tugasnya adalah silahkan ibu-ibu mendiskusikan ya dengan kelompoknya masing-masing. Apakah ibu pernah meminjamkan sesuatu ke orang lain? Sesuatu ke orang lain. Tulis di buku catatan ya, Bu ya, kertas catatan tadi yang masing-masing ya. Itu. Ya, itu yang ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua ya. Wujudnya apa, Bu? Bentuknya apa? Pernah nggak minjemin uang yang pertama, yang kedua itu bentuknya apa? Wujudnya apa? Minjemin apa? Iya. Yang ketiga, apa kesan dan pesan ibu setelah meminjami sesuatu itu ke orang lain? Allah ya, monggo, monggo ya Bu. 5 menit waktunya Bu dari sekarang.
Sudah selesai semua? Sudah ya Bu. Ini kayaknya memendam sesuatu ini yang tidak susah untuk dilupakan ya Bu ya. Jadi cepat-cepat ini isinya Bu. Kok ketawa Bu? Semoga pengalaman yang menyenangkan ya Bu. Oh iya, tahan dulu Bu. Nanti dapat giliran untuk presentasi, untuk meluapkan semangatnya Bu Sum ya Bu. Sekarang dari Bu Kesi ya Bu, dengan Bu Tin, ini apa Bu? Pernah nggak Bu dulu minjemin sesuatu, ya kan? Terus apa wujudnya? Terus kesan dan pesannya apa? Monggo Bu Kesi. Saya pernah berupa motor dan berupa uang, meminjamkan kepada ke saudara, ke teman, pernah atau? ke saudara, pernah ke teman. Itu adalah lancar Mas. Lancar ya Bu. Ya. Alhamdulillah Bu. Jadi dikembalikan pesan dan kesan dikembalikan di mau tulisannya, dikembalikan tepat waktu. Oh alhamdulillah ya Gusti. Ini maka saya kenangan manis. Berarti ya. ke depan kalau ada orang mau pinjem tetap dipinjem Ibu. Pinjemi. Ning nek sing nyilih sing kae mau. Besok saya sing kae mau Mas. Oh yang itu. Nggih. Sing niki sing kula tulis kene iki. Oh gitu. Kan Halus ada orang itu Bu. Iya. Waduh. Yang sudah pernah. Iya. Tiwasan saya sudah berbunga-bunga ini Bu, mau pinjem Bu Kesi ini. Tak nganu. Saya alihkan nanti ke Bank Nusamba. Oh alhamdulillah. Iya. Ya nanti kalau ada yang mau pinjem kabari kita berarti gitu ya Bu ya. Ya. Bu Sum belajar sama Bu Kesi Bu. Gimana caranya, tips dan triknya sudah nanti. berhubungan dengan Nusamba dari dulu gitu. kok. Iya. Bu Titin jadi satu atau ini? Jadi satu ya? Sama berarti? Wah ini orang-orang yang best friend ya, bestie. Selain bestie tadi kan katanya disuruh apa? Kita saling bertukar pikiran. Oh gitu. Iya. Terus ini pesan jenengan ya ke kita semuanya di sini Pesan untuk saya, meminjam ini gimana Bu? Kalau saya berpesan pada teman-teman, Ya. kalau meminjam sih oke, kalau sudah diberi peluang untuk baik, itu ya kita harus dengan mengembalikan dengan konsekuen. Seandainya belum bisa, ya memberitahu. Jadi kita tidak kebingungan, tidak menunggu, tidak nagih. Terkadang kan nagih malu. Oh, gitu, ya. Misal saya pinjam Cik Tin, Ya. kan Cik Tin mungkin kan nagih saya kan malu. Jadi Iya. sebelum ditagih, saya bilang, Cik, tolong dinong kasih Cik. Gitu. Di kode berarti ya Bu ya? Iya. Kode. Kalau kita Tapi tidak Putin bilang juga kan, di kode juga harus terima ya, jangan wah ini Bu Kan Kesi baru. bestie. Oh bestie ya. Waduh harus jadi bestie dulu ternyata biar bisa dipinjemin sama Bu Kesi. Oke. pelajaran yang tidak memarahi, Ini ngantuk, kalau menyenangkan. ya kalau ngomongin kuliah ini SKS-nya ini bisa 10 SKS ya. Ngomongin. Ada lagi Bu Kesi Ada lagi. pesannya? Terima kasih dengan Oke. Nusamba. Terima kasih Bu Kesi. Dulu membantu sekolahan saya, sekarang membantu saya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Kesi ya. Ya. Selanjutnya Bu Indah dan Bu Endang. Bu Endang yang ngomong. Iya. Oke. Ya, pernah meminjamkan barang atau uang. Iya. Terus kesan dan pesan. Senang bisa menolong orang lain, Iya. apalagi itu bestie ya. Bestie ya. Bestie lagi, Betul, bestie bestie lagi. Tapi Waduh, bestie. Bu, bisa pinjem ini, boleh bisa pesan kaos KPPI enggak Bu? Biar jadi bestinya Bu. Sama ketuanya. Ketuanya. Dan marah. Oh, marah. Iya, Oh, ya marah Allah. kalau tidak menepati janji. Oh. Misalnya dia bilang tanggal 12 Iya. kan. Terus kita tunggu nggak datang. Otomatis kita ke rumahnya kan. Iya. Di rumahnya dia menghilang. Nggak ketemu orangnya. Jadi siluman. Siluman. Ya makanya lain waktu kita nggak akan memberi pinjaman lagi begitu. Oh gitu. Ya, maksudnya. Kalau itu keluarga Kapok. dekat kita Bu? Kalau keluarga dekat saya sering itu mengikhlaskan.
mengikhlaskan. Ya pernah saudara saya pinjam. Saudara saudara kandung kan bilangnya pinjam. Tapi kan kok nggak lama-lama nggak dikembalikan, ya sudahlah, saya gitu. ikhlaskan. Ya Ikhlaskan tetangga ya, Bu, juga ya. pernah seperti itu. Daripada kita jengkel kan lebih Iya, baik benar, Bu. sudahlah, nggak usah dibayar nggak apa-apa. Iya. Buat amalan Iya. saya ya gitu. Yang ngomongin pinjam meminjam itu memang dengan saudara dekat aja Iya. bikin masalah ya Bu ya. Ya Apalagi makanya. sama orang yang jauh ya baru kenal misalnya. Iya. Makanya saya punya prinsip nggak usah meminjamkan tapi ngasih saja, Oh, ngasih memberi saja. ya. Jadi kan Iya. kita nggak ada beban yang Terus dari pengalaman Bu Indah, ya ada pesan apa Bu buat kita Bu? pesan Pesannya apa? pesan maksudnya Maksudnya terkait meminjamkan uang tadi kan ada pengalaman jenengan. iya Tadi ada kesan yang kurang enak lah gitu kan. Nah itu pesannya buat kita yang ya kalau gimana Bu? memang kita harus konsekuen. Oh konsekuen kalau Iya, pinjam ya Bu. kalau kita kalau Konsekuen, kita konsekuen. pinjam ya harus konsisten, harus membayar, Membayar, gitu. gitu. Iya, konsisten kita. Luar biasa. Aku juga gitu kok. Iya, Bu. Kayaknya. Ya, mau Ya, nambahi? Bu Endang, nambahi Bu ah. Mau nambahi. Sama ya Bu. Berarti sana kelompok yang apa? Bahagia ya. Ini yang sedih Bu. Ini coba Bu Romdana kelompok yang apa ini Bu? Tidak sedih Pak, cuman ini Ah, ah. pernah Pernah. juga meminjamkan uang Oh, iya. kepada orang lain tuh rasanya juga senang bisa menolong orang. Ya. Tapi kendalanya sering-sering kita kalau berjumpa dengan orang yang sulit itu ya Berarti bikin kita berkali-kali itu ya, Bu, ya? Minjemin Iya, orang ya, Bu? berkali-kali itu seumpamanya pinjam 5 juta mau buat modal ini nanti bagi hasil, tapi enggak ada hasilnya malah kita nagihnya itu walah seperti orang mau mes. Ya, Iya. seringnya gitu. Tapi kita kan jiwanya itu kalau ada orang meminjamkan sering kasihan. Iya, kasihan. Suka kadang kan mbak tolong ngeten. Makanya Iya. kita kasih. Tapi setelah dikasih kita nagihnya yang Kayak kita yang jadi ngemis ya Bu ya? Iya, seperti kita yang kasih. yang nggak punya uang. Seringnya gitu. Sekarang gitu. Ada lagi Bu? Pesannya apa Bu? Dari Rasanya pengalaman tapi Bu Romdana? ya alhamdulillah tidak pernah merasa dendam sama orangnya. Gitu. Mungkin kalau orangnya ada mungkin ya nyarutang Ya, gitu. didoakan toh. aja ya Bu ya, semoga rezekinya lancar bisa ngembaliin uangnya Bu Romdana ya Bu. Ya tepuk tangan buat Bu Romdana. Bu Rusmini menambahkan Bu? Ada lah Bu, masa sama sih malamnya? Oh aduh, oh ya oke. Bu Sri ini pasti ada pengalaman yang iya. Saya pernah meminjamkan orang ke orang itu Heeh. ada berupa uang, Iya. ada berupa emas, Heeh. dan ada berupa barang. Itu orang deket apa orang jauh Bu? Tetangga ada. Kalau orang jauh ada harapan temen berarti buat saya Bu, ada, gitu maksudnya. Terus teman jauh juga ada. Waduh. Ya alhamdulillah sih ada yang gampang, ada yang tidak gampang. Heeh. Ya seperti itulah, ada sampai sekarang pun ada yang belum dibayar. Tapi ya itulah namanya kehidupan, kita bisa bermanfaat ya paling tidak. Iya. Kalau saya pengennya sih tak alihkan ke bank. Mungkin dia kan di bank juga sudah punya tanggungan, makanya dia memilih ke kita karena kita tidak ada jaminan apa-apa, langsung cair kayak gitu ya. Mungkin itu dari saya. Ya mudah-mudahan yang mungkin sekarang ekonominya tidak baik akan menjadi baik. gitu aja. Amin, amin. Makasih Bu Sri. Bu Romiati menambahkan. Saya nambah ke kamu Bu ribut ini. Bu Poluan silakan Bu Poluan. sebenarnya intinya tuh sama semua sih Mas. Namanya orang meminjamkan. Tapi tadi beda sulit. kok Bu Sum dengan Apa? Bu Kesi beda Enggak, kok. dalam artian intinya minjamkan uang sesuatu, enggak hanya uang. Kalau mudah mengembalikan kita senang Iya. karena merasa bisa membantu. Iya. Tapi kalau sulit apalagi kayak orang ditipu gitulah kesannya sekarang kan. Ya tetap kita namanya manusiawi ada Iya. rasa jengkel, Iya. dongkol itu sudah biasa. Sekarang kalau enggak meminjamkan kita kasihkan aja itu tapi lama-lama jadi jujukan. Oh iya. Ya, itu kebiasaan kayak gitu. Oh, iya. Dan nggak usah dipinjamkan, tak kasih aja.
tapi nanti besok tuh terus jadi jujukan. Ah, gitu. Itu yang jadi kendala, dikasih ya jadi kebiasaan, Iya. tidak dikasih, tapi kok lihat kondisinya memang harus perlu dibantu. Itu hanya seperti itu aja. Oke, terima kasih Bu Ribut. Menambahkan Bu? Sama ya? Oke. Sama, Bu intinya Sinta? sama. Sama ya. Sama. Bu Sinta? Ya, Apa, Bu? pernah menjamin Bu uang, Agus, pernah ya. menjamin barang. Pernah waktu itu saya BPKB dipinjam. Iya, Iya. itu sampai 11 tahun. Wah, sudah kembali Bu? Ya itu kalau nagih-nagih kayak orang pengemis. Motornya masih bisa jalan? Masih sih. Oh. Terus kan saya bayar pajaknya tiap tahun. Oh. Tuh. Jadi enggak mungkin dijual motornya Bu ya, karena motor kenangan ya Bu. Iya, enggak ya sampai sekarang ya masih motornya di Pasti. rumah. Heeh. Lah itu apa? Terus Ya, seneng seneng ya, minjemin, bisa bantu orang ya, Bu. Bisa bantu orang, bangga gitu. Tapi ujung-ujungnya jadinya maksiat. heeh. Pesannya Bu buat kita semuanya Ya dari pengalaman Bu dari Sinta. pengalaman saya tuh gimana ya, nolong orang tuh lihat-lihat yang ditolong lah. Oh iya, lihat orangnya dulu ya Bu. Mungkin kalau kita coba dulu, kita pinjemi dikit dulu ya Bu. Kalau dia bagus agak gede, Nah, iya. bagus agak gede. Kan kalau menjamin itu kan dapat pahala Pak, Oh iya, Masya Allah. bisa Iya, bermanfaat. bermanfaat. Iya. Tadinya orang kesusahan jadi nggak susah gitu kan. Asik. Udah sekian. Iya, selanjutnya Bu Agus, Bu. Sama aja. Sama aja. Jenengan tadi ada yang mau sampaikan Bu Sum. Enggak, Pak. Ayo ungkapkan Istilahnya semua Istilahnya perasaanmu. juga sama saja, Pak. Heeh. Sebenarnya itu meminjamkan orang atau menolong orang itu sebenarnya kita senang. Terus andaikan kok iki Mbak, anakku Pak juga rapot, urung bayar iki, urung lunas gini-gini. Ibaratnya ngoten, Pak. Iya. Terus ya kita pinjamkan uang. Iya. Tapi setelah dipinjamkan kok ya ibaratnya bayarnya itu seakan-akan malah ngeten lho Pak, yang tidak kita tanyakan pura-puranya itu kelihatannya malah enggak minjem gitu loh Iya. Pak, kan enggak ditanyakan begitu. Iya. Jadi ya gimana ya Pak, sebenarnya pengennya itu sih kita membantu gitu, pengennya menolong, tapi setelah ditolong kok ya Mentung ya Bu ya. nyaurnya itu kadang-kadang pura-pura lupa atau sebenarnya kalau istilahnya kalau belum bisa nyaur Mbak istilahnya ngomong Mbak aku urung di duit engko ya tak sok kapan kayak gitu enggak Pak, enggak ada begitu, enggak ada jadinya Iya. kita itu kok terus ditagih kadang-kadang malah dia itu ngeluh wah Mbak aku kebutuhanku ya akeh ngene lah itu malah nek iso malah aku tambah ono kayak gitu Pak, pernah ada seperti itu ditambahi Kebangetan kalau itu Bu. Nggih. Akhirnya yo malah Tetangga jenengan itu Bu. ya Masih hidup orangnya. masih juga Masih Pak. Akhirnya Pak yang paling saya jengkeli Pak terus terang saya ngeluh. Ngeluhnya gini dulu Pak, sudah ditolong. Saya difitnah Pak. Aduh. Fitnahnya itu gini loh Pak. Difitnah itu saya itu memang bonceng orang Iya. laki-laki itu loh Pak. Difitnah. Saya diomongin sama suami saya gitu loh Pak. Oh. Jadi kan saya akhirnya kan terus Heeh. lah itu. Bu guys, keras ini Bu guys ini. Keras ini. Itu nggak sukanya itu seperti itu Pak saya Iya. itu sebenarnya saya itu pengen nolong kamu tapi kok kamu itu kok kebangetan ya apa mesti kalau orang boncengan itu pasti selingkuh kan nggak ya Pak Iya, ya? Bu. Itu belum tentu tuh gitu loh Belum tentu Bu. Iya, belum tentu. Selingkuh nggak harus boncengan Bu. Nah ya itu Pak makanya itu pengennya sih saya juga nampar kayak itu Pak tapi saya kan ingat Allah masih ada kok. Oke ya. Aplaus untuk kita semuanya. Seru banget ya Bu. Ngomongin meminjam, memilih produk pinjaman. Ya memang ini menarik karena setelah sesi ini ya kita berharap nanti kita bisa mempelajari istilah atau definisi kredit. Yang kedua bisa mengidentifikasi tanggung jawab yang terkait dengan pinjaman uang ya Bu ya. Tadi banyak ada yang barang, ada yang macam-macam. Tapi kali ini kita fokus untuk dalam hal pinjam meminjam uang. Terus yang ketiga mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih pemberi pinjaman ya Bu ya. Hati-hati Bu tadi yang punya pengalaman ini. Mencatat pertanyaan-pertanyaan ya yang perlu ditanyakan ke pemberi pinjaman. Nah, ini juga penting. Ibu harus pahami juga.
Lalu terkait pinjaman atau kredit tadi Bu, ini kan kita semua tahu ya Bu ya, kita bisa mengakses pinjaman itu dari berbagai sumber ya Bu. Tadi dari formal, semi formal, dan informal ya Bu ya. Nah secara detail ya Bu ya, secara lembaga yang Ibu pilih selama ini kita bisa mengakses di mana saja Bu, berdasarkan pengalaman masing-masing Bu. Pernah pinjam di mana Bu sih? Bank umum berarti, Bu Tin? BPR? BTPN, Bank umum juga. Bu Indah di mana Bu? Oh iya Bu Endang? BRI Bank Umum, Bu Romdona Bank Umum, Bu Rusmini Bank Umum. Enggak pernah pinjem di Bank Umum? KPRO, KB Bank Umum berarti. Bu Romiati, Bu Ribut, Bank Umum. Bank Umum juga, Bu Sinta, Bank Umum. Bu Agus, Bank Umum. Bu Sum? Oh Bank Umum semua ya. Makanya nggak pernah ketemu saya Bu. Coba tadi ada yang pinjam yang pertama di Bank Umum. Dari mana lagi Bu kira-kira Bu untuk mendapatkan pinjaman Bu yang aman, yang sesuai dengan keinginan jenengan? Lembaga yang jenengan pilih apa Bu? Di mana lagi? Koperasi? Punya pengalaman PKK ya? Kelompok PKK. Apalagi Bu? Koperasi ya. Ya, apalagi Bu? Ayo Bu, sumber yang berbeda Bu. Dari mana? Teman. Oh, pribadi berarti ya Bu ya. Teman. Besti ya Bu ya. Besti. Ada lagi? Keluarga. Oh, lah ini. Ya, silahkan sekarang setelah Ibu tahu berbagai sumber untuk mengakses pinjaman, silahkan Ibu memilih satu yang menurut Ibu itu yang terbaik, artinya paling menguntungkan, paling safety, paling sesuai dengan harapan Ibu. Ya, monggo silahkan maju, nanti centang ya Bu ya, dicentang pakai ini. Pakai spidol. Monggo terserah jenengan. Maju Bu Kesi, monggo Bu. Dicentang. Pilih mana Bu? Centang sini aja Bu. Ya kalau Bank Umum, monggo jenengan mau apa lah. Satu aja Bu. Satu aja dulu. Oke. Berikutnya Putin. Yang lain bisa maju Bu, spidolnya masih ada beberapa ini Bu. Tapi menurut Ibu, mana yang paling menguntungkan dan aman buat Bu Indah aja? Monggo. Monggo Bu. Oke, kerahasianya dijaga ya Bu. Monggo Bu. Nggih. Oke, PKK, nggih. Berikutnya
Bank umum. Oke, berikutnya Bu Romdona, monggo Bu. Bu Rusmini, ya. Ya, berikutnya. Satu-satu Bu. Nanti nggak kebagian temennya Bu kalau lebih. Satu-satu aja Bu. Oke. Oh iya, oke. Oh iya Bu. Mm-mm. Iya. Omongannya tonggo sok gimana ya Bu ya? Ya, udah semua ya Bu ya? Ya ini bank ya. Ini bank. Dari polling ya, yang tadi Ibu pilih, yang nomor 1 yang banyak yang mana Bu? Bank ya Bu ya? Ini bank aja ya Bu ya, biar lebih luas ya Bu ya. Karena tadi ya bank ya. Dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kedua sumber kredit dari PKK, dapat 2 ya Bu. Yang keempat dari Besti ya, hanya 1 tanpa jaminan. Yang ketiga tadi teman. Nah tadi setelah kita polling dari sumber kredit yang bisa kita akses ya untuk memenuhi kebutuhan pinjaman kita ada 3 terbesar Bu. Yang pertama ada dari bank ya, ada dari kelompok PKK, ada dari teman ya Bu. Kira-kira Bu, Ibu memilih bank ini atas dasar apa? Mengakses pinjaman di bank. Alasannya apa Bu? Bu Ribut. Plafon mungkin Bu ya. Tadi ada yang salah loh Bu, plafon itu apa tadi?
Heeh. Dua apanya Bu? Bisa potong gaji. Tiga Bu? Oh, kerahasiaannya dijamin ya Bu. Apa lagi Bu? Dua lagi Bu? Dua lagi. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih suku bunga ya Bu ya, berarti ya Bu. Oke, satu lagi. Jangka waktu. Iya. Oke, kita bermain polling lagi ya Bu, tapi tunjuk jari aja nggak apa-apa, saya bantu ya Bu. Yang sudah tunjuk jari, jangan tunjuk jari lagi ya Bu. Atau boleh tunjuk jari semua Bu, tapi kan tidak harus semua setuju dengan pilihan faktor-faktor yang dipilih di sini kan Bu. Untuk plafon siapa yang setuju? Kita memilih sumber pembiayaan atau kredit karena kita alasan plafonnya bisa gede misal 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Oh 5 ya. Boleh 2. Oh 6 7 ya. Yang tinggi Bu. So, saya hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke 7. Oke, biasanya pengusaha-pengusaha yang punya. Gimana Bu? Oh 8 berarti ya Bu. Oke. Bisa potong gaji, biasanya yang karyawan. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ya Bu. Terus karena kerahasiaannya dijamin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama semua ini Bu. Karena bunganya mungkin menguntungkan. Bunga sih nggak begitu ya. Oke, nggak begitu, cuman 1 berarti Bu. Oke, jangka waktu mungkin bisa panjang karena KPR 1, 2, 3. Oh, top up ya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, istimewa. Dari faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih pemberi pinjaman, ini ada beberapa alasan yang paling kuat Bu. Yang pertama jangka waktu. Yang kedua mungkin ya selain bunga ya Bu ya. Bunga nggak masalah ya Bu ya. Oke, kita pindah sini ya Bu. Yang pertama jangka waktu. Yang kedua plafon. Potong gaji. Satu Bu kerahasiaan. Dari faktor-faktor teratas yang kita pilih ya Bu, ada 4 faktor, ada jangka waktu, ada plafon, ada potong gaji, ada kerahasiaan. Ini silahkan Ibu
memilih ya. Ini kita polling lagi Bu. Jadi dari bank, dari bank ini kira-kira menurut Ibu bagaimana? Ya. Jadi saya beri waktu mungkin 3 menit untuk berpikir dulu ya Bu ya. Kira-kira jangka waktunya bagaimana? Apakah bukan polling, nanti kita jawab bareng-bareng, nanti saya bantu mengisi. Iya. Ya. 2 menit dulu Bu, 2 menit dulu Bu ya, berpikir, nanti saya bantu untuk ngisi. Bu, untuk apa namanya faktor-faktor yang tadi kita pilih, sudah ada gambaran Bu, kenapa Ibu memilih di bank? Terkait jangka waktu, kira-kira bisa gimana di bank? Bisa apa? Misal ya. Oh gitu. Oke. Oke, kita bikin, oke, Bu Sum biar lebih seru, kita bikin tiga kelompok aja ya. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 kelompok 3. 1 2 3 4 enggak apa-apa, Bu. Terakhir ya, Bu. 3 3 3 4 ya. Jadi kira-kira alasannya apa Bu? Apa namanya? Bisa gimana kalau di bank terkait jangka waktu ya? Misal tadi bisa panjang, nanti diisi masing-masing perwakilan kelompok ya Bu ya. Misal plafon kalau di bank bisa gimana? Diisi. Kalau di kelompok PKK bisa gimana? Waktunya 5 menit Bu, masing-masing kelompok. 3, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yang terakhir 4. Gimana Bu? Semuanya Bu, ada jangka waktu, ada plafon, ada ini. Kira-kira kalau di bank gimana, PKK gimana, di teman gimana? Ya Bu, oke. 5 menit waktunya dari sekarang ya Bu. Yang kurang jelas, cukup jelas ya Bu. Bu, maaf ini tak persempit ruangnya Bu ya, biar kita bisa fokus. Berarti kelompok 1 nanti mengerjakan jangka waktu aja. Jangka waktunya gimana kalau di bank, PKK dan teman. Kelompok 2 terkait plafon. Kelompok 2 ya, 1 2 3. Kelompok 3 terkait potong gaji. Ini gimana ini kalau di bank, PKK, teman, bisa nggak potong gaji teman? Kalau yang terkait kerahasiaannya ini mungkin lebih ke apa namanya, bank gimana, PKK gimana, teman gimana ya. Jadi masing-masing fokus di faktor-faktor aja. Oke ya Bu ya.
Cukup ya Bu? Kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan sambil mengisi Bu, sambil mengisi Bu. Diisi, dipresentasikan. Terkait jangka waktu kalau di bank gimana Bu? Bisa panjang, apalagi Bu? Panjang, ada lagi plafon bisa mendapatkan dana. Oh, berarti nanti tugasnya ini yang kelompok plafon ya Bu, berarti panjang. Ini kan efek sampingnya, efek samping dari peminjaman yang banyak, Heeh. sehingga bisa mendapat plafon yang banyak Iya. dengan potongan yang Oh, angsurannya lebih terjangkau. Oke. PKK gimana Bu? Kalau di PKK maksimal berapa bulan Bu? 10 kali, 5 bulan malah ada. 10 kali. Mm-mm. Bisa diatur suka-suka berarti ya Bu? Vesti ya. Bisa diatur. Oke. Nggih, matur suwun Bu Kesi. Ya, selanjutnya kelompok plafon, kelompok 2. Silahkan perwakilan bisa maju. Monggo Bu Rusmini. Plafon, ya. Kalau di bank gimana plafon Bu? Di bank gimana kalau plafon? Oke, monggo. Besar. Kalau di kelompok PKK? Oh sedikit. Keroyokan, cepet-cepetan. Bukannya digilir Bu? Diundi juga ya? Oh. Mm-mm. Kas ya Bu ya? Untuk teman? Sedikit, saya bisa baca kok Bu. Oke, oke terima kasih Bu Rusmini. Kalau di bank apa di terkait plafon ya di bank bisa besar, terus di PKK sedikit menyesuaikan keuangan kas PKK. Kalau dengan teman sedikit, belum tentu Bu. Kalau pinjamnya basic kita orang yang uangnya banyak yang bos, mungkin bisa gede juga ya Bu ya. Kelompok 3? Potong gaji. Monggo Bu ribut. Bisa enggak? Oh bisa. Bisa aja. Ya, terkait faktor potong gaji di bank bisa ya. Di kelompok PKK tidak bisa Bu, karena pengurus PKK nggak dapat gaji ya Bu ya. Kalau teman nggak bisa juga, apalagi ini orang ditagih aja kayak Jaya Langkung ya Bu ya. Yang terakhir kelompok 4, monggo Bu. Enggak, ini kerahasiaannya Bu, terkait kerahasiaannya. Ini kan aman. Nah, kalau di PKK kerahasiaannya gimana? Oh kurang aman. Memang kalau pinjam di PKK, sekelompok itu tahu semua berarti ya Bu ya? Oh. Enggak, kerahasiaannya gimana kerahasiaannya? Aman enggak maksudnya kalau ke teman? Oh ya, tidak aman. Oke.
Oke, terima kasih Bu Sum. Terkait kerahasiaan Bu, tadi Ibu kayaknya sedikit garis bawahi kerahasiaan tadi. Aku nggak mau karena di sana kurang aman kerahasiaannya. Ya, kita perlu pastikan kalau di bank aman. Bu, perlu saya informasikan kalau di bank itu ada keharusan ya, seluruh sistem yang ada di bank itu termasuk informasi nasabah itu rahasia ya. Jadi yang dapat mengakses informasi baik itu pinjaman, baik itu tabungan, baik itu deposito adalah yang pertama yang bersangkutan, artinya nasabah langsung. Atau misal ini Bu ya, ada nasabah yang meninggal misal di bank, yang bisa mengakses informasi adalah ahli waris, diterangkan dengan surat keterangan ahli waris, dan misal dilampiri KK, surat kematian dan sebagainya, baru bisa mengakses informasi. Jadi kalau di bank pasti kerahasiaannya dijamin. Kalau di kelompok PKK Bu, kira-kira kalau Ibu Butin misal pinjam PKK, yang tahu Butin aja sama ketua kelompoknya atau seluruh anggota PKK Bu? Anggota PKK. Oh dibacakan, oh ya. Hari ini Butin pinjam 5 juta misal gitu, tahu semua ya Bu? Oh gitu, kalau orangnya itu kembali sampai rumah, mau Butin kayak pinjam 5 juta, tahu juga. Tidak nyamin kerahasiaannya Bu ya, kalau PKK ya. Kalau teman, ya kalau pas baik sama Butin, kalau lagi enggak bestie, Butin itu gitu enggak? Iya kan? Ya. Dari faktor-faktor ya yang kita pertimbangkan untuk memilih pinjaman ini, kira-kira yang paling menguntungkan ini di lembaga yang mana Bu? Saya dibantu menjawab Bu. Silakan pakai mic Bu. Pakai mic Bu. Alasannya apa Bu? Saya kira kalau meminjam uang itu lebih ke bank saja. Jadi kerahasiaan kita walaupun hutang kita sebanyak apapun ya Pak ya, istilahnya sebanyak apapun juga dirahasiakan oleh bank. Oh gitu. Jadi menurut saya mending utangnya di bank aja, jangan di teman-teman. Teman-teman kalau pas baik ya baik Pak, kalau pas kurang baik kan diomong-omongin. Oke, gitu ya Bu ya. Yang lain bisa membantu? Monggo Bu Sinta mau matur kayak ini Bu Sinta. Ya ada plus minusnya juga utang Oh bank. gitu ya Bu. Kalau nggak bisa itu membayar utangnya juga jaminannya kayak pernah pengalaman tetangga saya itu sawah disita, sawahnya disita lah terus tetangganya pada tahu semua nggak tahu jadi gitu. tahu. Kayak itu konsekuensi hukum ya Bu ya. Ya. Karena di bank kan ada surat perjanjian kredit. Ya. Bahkan notaril ada konsekuensi hukumnya memang ya Bu ya. Tapi kalau kita punya niat yang baik untuk meminjam sesuai dengan kemampuan kita dan kebutuhan kita, sehingga angsuran setiap bulan itu proporsional sesuai dengan yang kita bisa, ini kan nggak masalah juga kan Bu, ya kan? Mungkin orang itu emosional ya, bukan kebutuhan tapi keinginan meminjam uang di bank, nanti nggak kuat ngangsur, akhirnya apa? Ada resiko yang muncul itu tadi, itu ya Bu. Selanjutnya Bu, ini sudah mau selesai, jadi mohon usulan-usulannya. Bu Ribut gimana Bu? Terkait ini Bu, tadi udah lihat faktor-faktornya dari lembaga yang mana. Pendapat Ibu bagaimana? Yang paling menguntungkan misal yang mana Bu? Sebenarnya tuh ya plus minus. Gini, kalau pinjam ke teman itu bisa mendadak waktunya. Seandainya anak butuh sekolah mendadak bayar, orang sakit, kalau sama teman sewayah-wayah subuh bisa, aja ya, bisa. Bisa ya, tapi kalau sama bank kan nunggu waktu, nunggu proses itu kadang. Jadi kadang bisa buat gini, ini pinjam dulu ke bank, nunggu waktu bisa pinjam dulu ke teman. Nah nanti bisa setelah cair bisa dikembalikan ke teman. Itu bisa. Keuntungannya. Kalau di PKK itu dalam artian
keuntungannya SHU-nya itu kembali ke kita lagi. Tapi lihat kas juga ya Bu ya di PKK. Kalau kasnya nggak cukup. Kalau masalah banyak pinjamnya memang iya, tapi dalam artian SHU itu jasanya itu kembali ke kita lagi. Oh iya. Itu kalau di bank kan tidak. Jasanya kan tidak kembali ke kita. Yaitu namanya bilang bisa ada plus minusnya di situ. Oh iya. Itu Oke, aja. Bu Riput. Bu Romyati, saya belum dengar suaranya Bu Romyati dari tadi ini. Harus bersuara ini Bu. Ini udah mau selesai ini Bu. Tadi yang pengalaman umpamanya kalau Ya, tadi kan sudah kita sudah kita isi bareng-bareng ini kan. Ya, setelah melihat faktor-faktor yang dipertimbangkan ya, dalam memilih pinjaman ini kan, kita sudah tahu kalau di bank gimana, PKK gimana, di teman gimana. Terus pendapatnya jenengan gimana Bu setelah lihat ini semua Bu Yanti? Nggak kepikiran sih. Nggak kepikiran. Soalnya udah kecukupan ya Bu? Ada pengalaman di identitas itu dipinjam orang. Oh, jadinya punya pengalaman. blacklist. Lah ini Bu, ini penting banget Bu. Kita jangan sampai kayak Bu Yanti ini. Jadi nama kita dipinjam sama orang lain. Ini sangat bahaya jadinya ya. tidak berharap. Karena kita nggak pakai fasilitasnya, tapi tanggung jawabnya melekat di kita sebagai atas nama. Iya makanya itu. Jangan lagi-lagi ya Bu Romyati. Saya sudah KTP saya kayaknya udah bocor. Oh bocor. Bocor. Jadi Bocornya? Kalau saya nabung itu langsung ada yang ambil. Oh. Jadinya enggak berani nabung lagi. Kalau storenya di rekening yang sama dengan rekening pinjaman pasti. Pinjaman itu atas nama suami saya. Kalau ini yang bocor itu yang punya saya. Datang ke bank untuk rekening ganti rekening. Sudah tutup, sudah ganti rekening, sampai ganti HP juga. Orangnya Pernah dulu handphone hilang atau mungkin dibaca enggak? Nanti perlu didalami lagi permasalahannya gimana? Oh iya. Bu Sri, gimana Bu? Setelah kita belajar tadi bareng-bareng. Kalau dari segi banyaknya untuk modal sih mending di bank ya. Iya. Jangka waktunya juga panjang. Kalau di PKK kan memang terbatas. Dan ibu-ibu pada semua tahu kalau kita itu pinjem. Oh iya. Gitu. Ya solusi saya sih tidak usah pinjam aja, nabung saja. Nabung saja ya Bu ya. Luar biasa. Bu Rusmini, pripun Bu? Setelah kita belajar bareng-bareng tadi, melihat faktor-faktor itu, yang mau disampaikan apa Bu Rusmini? Ya antara ketiga lembaga tersebut, seperti dari Ibu Ribut itu ada plus minusnya. Terus yaitu tadi yang untuk bank itu bisa jangka waktu bisa panjang, plafonnya besar, bisa potong gaji dan kerahasiaannya terjamin. Kalau ke PKK keuntungannya dari SHU bisa kita gunakan kembali ke kita. Itu tadi maksudnya untuk dari PKK itu semua anggota PKK tahu kalau kita pinjam. Terus untuk yang ke teman itu mungkin kalau teman kita bos itu bisa ambil besar, tapi resikonya juga kita harus tepat waktu dan disiplin. Itu kesemuanya sebetulnya sama sih. Dalam untuk kredit apapun itu kita tapi mengutamakan gini, kedisiplinan. Gini, ada enggak perasaan di kita? Oh ini kita minjem temen santai nanti misal belum ada uang saya tak minta mundur Oh ini aku pinjam di bank karena aku ada perjanjian kreditnya, aku harus disiplin. Takutnya di blacklist. Ada pikiran kayak gitu enggak Bu? Sama saja sih. Dari ketiga itu kan
kedisiplinan kita Semua. yang harus Oh, kita gitu. ke semuanya terus Berarti tetap kita pinjam harus tetap siapapun, mau iya, itu pribadi, mau itu iya, kelompok PKK, mau iya, itu di perbankan. iya, itu itu harus kita harus ada tanggung jawab ya, ada Bu, tanggung ya? jawab di kita sendiri. Jangan mentang-mentang pinjam sama Besti, gampang nanti. Enggak. Ngaret-ngaret Itu. terus gitu ya Bu Ya, ya tetap harus Kasihan harus, Bestinya nanti bangkrut Bu. Lah selain gitu kan menjaga Kapok kepercayaan juga. Betul Bu. Ya, sekarang dipinjemi yo, besok lagi jangan sampai mengecewakan. Kalau bisa gantian minjemi di lain Ya, waktu ya Bu ya, ganti bisa membantu gantian ya Bu. gitu. Iya. Ya, gitu. Ya, bagus. Terima kasih Bu Rusmini, Bu Romdonah Bu. Sama gimana maksudnya Bu? Monggo Bu. Bu Endang Bu. Nanti Cik Tin setelah ini Bu. Gimana Bu? Setelah kita belajar faktor-faktor tadi Bu. Apa kalau BR itu memang lebih nyaman ya. Di bank ya. Di bank itu. Terus kalau di PKK itu memang kalau kita pinjam tuh semua anggota tahu. Oh, gitu loh. kerahasiaannya kurang terjamin ya Bu. Kurang, ya. Terus ya dapatnya cuma sedikit. Sedikit. Padahal kebutuhan kita gede Bu kadang Bu. Iya. Ya. Iya kadang gede kan, Ya sehingga itu nggak dia. tercukupi ya Bu ya. Ya, itu. Ya. Apalagi Bu Endang. Ya. Cukup gitu. Ya Bu Indah Bu. Ini aja Cik Tin lah. Yang belum Monggo Bu Tin. Ini tadi belum ada yang ngomongin masalah agunan ya Pak ya. Agunan. Kayaknya Oh, enggak agunan. ada ya. Kalau bank kan Iya, harus kelewatan tadi Bu. Ini kalau, tidak masuk kalau polling bank kan tadi. harus pakai agunan. Iya, benar, kalau Bu. PKK kan enggak. Terima Kalau- kasih Bu Tin sudah mengingatkan Bu Tin. Ya, kalau tadi. teman bisa ada yang pakai, ada yang enggak. Oh gitu. Ya, pakai pun Bu, pakai pun ya. Kalau itu sama teman. Kalau misal jaminannya berupa sertifikat, apakah itu aman juga buat kita? Ya, enggak Selaku aman. Ya. yang memberi pinjaman? Enggak aman. Karena Kan kita nggak bisa melakukan apa-apa atas jaminan itu Bu. mungkin enggak berupa sertifikat misalnya. Apa? Barang atau apa. Iya mungkin kalau iya kalau emas mungkin ya, Ya, atau mungkin seperti kendaraan emas. plus BPKB-nya Ya, sehingga kita bisa mungkin kalau dia nggak balikin ini bisa tak jual. Ya. Tapi kalau sertifikat kalau masih atas nama orang lain memang kita nggak bisa ngapa-ngapain Bu. Ya, betul. Uang kita tetap hilang Bu. Ya. Kita pegang sertifikatnya tapi kepemilikannya masih di Masih orang yang pinjam ya. sama kita Atas kan. namanya kan bukan. Iya. Enggak bisa. Ya kalau ada yang mau, kalau nggak mau, parahnya lagi gini Bu, parahnya gini. Kalau orangnya itu meninggal, ya kan? Anak-anaknya nggak tahu sejarahnya dulu kalau si A ini pinjam ke si B. Kok jaminannya bisa di si B? Anak-anaknya nanti bisa melaporkan bahwa sertifikatku di si B di situ. Karena nggak ada atas dasar apa peralihan haknya kayak gitu. Ini buat pengalaman kita semua aja. Ada lagi Bu Tin? Bu Kesi Bu, ini terakhir Bu jenengan Bu, harus yang paling kenceng Bu. Iya harus, ini harus. Gimana Bu Kesi? Tadi itu pertanyaannya kan tentang itu toh. Iya, setelah kita antara tahu itu faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memilih lembaga untuk yang beri pinjaman itu, apa yang mau disampaikan sama jenengan? Kalau saya yang menyampaikan, ya aku tetap milih bank selain jangka bisa panjang, agunannya bisa besar, Nggih. angsurannya bisa kecil, dan pertimbangannya misalnya jangka panjang. Jangka panjang dengan agunan banyak, tapi kan misalnya 10 tahun, tapi kan harga uang dari kemarin sampai 10 tahun itu kan sudah berbeda. Berbeda ya Bu ya. Itu maksud saya itu seperti Nilainya itu. berbeda ya Bu. Nilainya sangat berbeda. Misalnya emas saja kan Iya. sudah jauh berbeda. Iya. Lah itu kalau di kelompok PKK, ya itu tadi untuk sidik, jangkane pendek, tiwas gur ora iso menyelesaikan masalah kan Iya. gitu. Kalau dengan teman, saya juga punya teman yang kalau saya tidak punya uang tak jilei. Gantian ya Bu. Iya itu beres gitu. Beres. Terus tidak selain itu kelihatannya tidak ada lagi. Iya. Sudah cukup? Sampun. Bu Kesi ya, terima kasih Bu Kesi. Nah, setelah kita mengupas tuntas ya terkait faktor-faktor, kira-kira yang paling menguntungkan ini kita
mengakses pinjaman dari mana Ibu? Bank ya, jadi dari bank itu jangka waktunya bisa panjang ya Bu. Untuk plafonnya bisa gede, berarti bisa memenuhi kebutuhan kita ya Bu ya. Terus bisa potong gaji juga buat yang karyawan ya. Iya, PNS juga bisa. Untuk kerahasiaannya sangat aman ini ya. Sementara kalau yang PKK ini jangka waktunya cuma paling maksimal 10 bulan ya Bu. Berarti kurang lah gitu kan. Terus untuk plafon pinjamannya juga nggak bisa gede ya. Nggak cukup deh kebutuhan kita. Terus untuk potong gaji nggak bisa juga. Terus untuk kerahasiaan dijamin se-RT ya Bu. Sekelurahan. Ya, kalau teman jangka waktunya bisa diatur ya Bu ya, bisa ngaret-ngaret. Ini takutnya nanti malah kita jadi yang kurang tanggung jawab Bu nanti. Kalau suka ngaret-ngaret jangka waktu diatur ini kan. Ya kan? Berarti enggak juga. Kalau untuk plafon juga enggak tentu ya, kalau kita ketemunya sama bos ya mungkin bisa minjemin yang gede ya, tapi enggak tentu juga. Dan orang-orang tertentu juga yang biasanya ngasih pinjaman pribadi ke kita yang sudah ada hubungan baik, ada kepercayaan dengan kita ya Bu. Potong gaji ya enggak mungkin lah, kecuali kita karyawannya si bos ya Bu. Kalau untuk kerahasiaannya ya tidak aman, mending lah daripada PKK ya Bu ya, lebih mending lah, mending PKK. Oh gitu. Bu, jadi di sesi D2 ini sebelum saya tutup, ini terkait memilih produk pinjaman ya. Jadi beberapa catatan tadi apa yang kita bahas bersama-sama yang terkait. Yang pertama yang harus kita saling mengingatkan ya Bu ya. Yang pertama adalah tanggung jawab sebagai peminjam ya Bu. Itu yang paling utama tadi. Mau kita pinjam secara pribadi, mau dengan lembaga keuangan, ini mana tanggung jawab. Harus apa mboten Bu? Tanggung jawab itu yang utama. Yang kedua, bahwa di masing-masing pemberi pinjaman itu ada resiko Bu. Jadi di bank ada di blacklist juga, ada jaminan juga yang kita agunkan di sana ya, bisa dilelang dan sebagainya kan. Ada resiko di sana. Kalau di PKK nanti bisa viral ya Bu ya, CRT. Ya, kalau kita sama teman nanti bisa jauh-jauhan, bisa marahan ya Bu. Padahal kita sebelumnya teman baik, kita bestie ya Bu. Ya Bu Kesi bestie ya Bu. Kita nanti bisa jauhan sama teman-teman yang sebelumnya baik dengan kita. Nah, kalau saya boleh tarik kesimpulan Bu dari sesi D2 ini, bahwa kita bisa mengakses pinjaman dari manapun Bu. Kita bisa dari manapun, tergantung kebutuhan dan kondisi kita ya Bu ya. Dan masing-masing ada min plusnya. Jadi saya nggak bisa memaksa Ibu, ya kalau mau kebutuhan ya harus harus di PKK atau harus di bank, harus di teman. Masing-masing ada min plusnya tadi, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada ketentuan-ketentuan dan lain sebagainya. Masing-masing itu kembali ke Bapak, ke Ibu-ibu semuanya. Mana Ibu mau memilih mana yang cocok. Sepakat ya Bu? Oke, aplaus buat kita semuanya Bu. Oke, baik, terima kasih sudah mengikuti sesi D2 memilih produk pinjaman. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada hal-hal yang kurang dari saya mohon maaf. Sampai ketemu besok ya Bu ya. Kita hadir di sini jam 9 kurang 10 maksimal ya Bu. Sudah hadir di sini ya untuk prepare. Ya. Nggih. Sebelum saya tutup, ada yang bertanyakan Bu?
Tergantung produknya Bu. Nanti setelah ini nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan saya Bu. Kita bestie Bu sih. Ya, sekian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPPI? KNTI? Jaya. Nelayan? Terima kasih. Aplaus buat kita semuanya.